Kita seringkali pikir iblis itu musuh kita, musuh Tuhan, dan harus dilenyapkan. Tapi kalau kita pikir ulang lebih dalam lagi, kenapa iblis dari dulu enggak lenyap-lenyap sampai sekarang? Salam jumpa pendengar semuanya, masih dalam program Back to the Bible dari Radio Beda bersama dengan Pendeta Andi Halim. Salam jumpa Pak Andi. Salam jumpa Andi. Ya, kita akan lanjutkan keseruan kita ya Pak ya. Kita membahas ayat di 2 Korintus 12 ayat 7-12, tapi secara spesifik kita ada di ayat 7 dan 8. Di pertemuan kita yang sebelumnya kita membahas bahwa penderitaan itu harus ada untuk membentuk manusia, untuk tetap membuat manusia rendah hati, karena setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa ini kecenderungannya adalah menyenangkan diri sendiri dan menimbulkan keegoisan, ya termasuk salah satunya tentu meninggikan diri tadi ya. Kemudian Pak Andi menjawab bahwa berarti harus dengan penderitaan, dibalik gitu mengajarnya ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan penderitaan itu selalu membawa seorang manusia menjadi lebih dekat kepada Tuhan? Padahal dimungkinkan juga untuk manusia malah lari gitu ya Pak, yang mencari alternatif, jalan alternatif lainnya. Berarti tidak selalu harus dengan penderitaan, tidak selalu berhasil yang namanya penderitaan ini. Berarti dimungkinkan dong sebaliknya dengan kebahagiaan. Apakah berarti juga tidak sepenuhnya membuat manusia bisa jatuh ke dalam dosa, atau justru kebahagiaan bisa membuat manusia bertobat dan tidak menjadi egois? Gimana Pak? Ya, memang cara Tuhan mendidik kita semua itu suatu misteri ya. Namun yang menjamin semua proses dalam kehidupan kita itu adalah pemeliharaan Tuhan dan anugerah Tuhan. Kalau tidak ada pemeliharaan dan anugerah Tuhan, kita akan kemana nggak jelas dan tidak ada yang bisa menjamin. Namun kita coba melihat dari Alkitab ya, bagaimana Tuhan itu cara mendidik anak-anak Tuhan, dan Tuhan juga mendidik umatnya. Itu kalau boleh disimpulkan, 80% cara pendidikan Tuhan itu adalah melalui penderitaan. Ya, coba kita lihat umat Israel yang dididik Tuhan. Kan tidak dididik dengan kesenangan terus-menerus, tapi banyak menderitanya, boleh dikata begitu. Karena manusia itu condong tegar tengkuk, keras kepala, sombong, ya, merasa diri hebat, luar biasa. Nah, Tuhan mendidik dengan suatu penderitaan. Nah, kalau ditanya tadi, apakah tidak ada kebahagiaan membawa kita dekat dengan Allah? Ada pasti, tapi kebahagiaan yang sudah dibentuk melalui suatu proses sampai orang itu betul-betul menyadari kebahagiaanku itu adalah semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Bukan karena aku hebat, aku luar biasa. Ya, nah kalau merasa aku hebat, aku luar biasa, yaitu tadi si aku yang makin tinggi. Tapi kebahagiaan itu justru muncul pada saat kita menyadari aku bukan apa-apa di hadapan Allah. Cara berbahagia yang jauh berbeda dari yang selama ini kita bayangkan ya. Kalau selama ini kan kebahagiaan itu kita asumsikan dengan kekayaan, kesehatan, kehormatan, kedudukan ya. Tapi ternyata bagaimana menikmati setiap pembentukan Tuhan. Tapi terbukti di Alkitab Pak Andi tadi berkata 80% ya Pak ya, melalui penderitaan karena manusia cenderung tegar tengkuk ya. Berarti buat kita semua mungkin yang bisa dipelajari adalah ya memang harus seperti itu, mau tidak mau, karena kecenderungan setelah jatuh ke dalam dosa itu tadi ya Pak ya. Ya, berarti kebahagiaan ataupun penderitaan memang tidak selalu menjamin 100% akan membawa kita kembali kepada Tuhan, tapi bagaimana anugerah Tuhan di dalamnya bekerja dalam hidup kita, termasuk memaknai kebahagiaan yang ada dalam hidup kita. Kalau gitu kita boleh lanjut ya Pak ya. Oke, kita sudah setuju bahwa penderitaan ya memang harus seperti itu jalannya. Dan ini secara ekstrim di ayat yang di 2 Korintus tadi ini disebutkan bahwa dengan iblis, bahkan ada yang disebut dengan utusan iblis. Berarti Tuhan memakai iblis ya Pak ya. Yang cenderung harusnya dia adalah musuh Tuhan dan musuh kita otomatis. Ya, ini juga suatu yang unik. Kita seringkali pikir iblis itu musuh kita, musuh Tuhan, dan harus dilenyapkan. Tapi kalau kita pikir ulang lebih dalam lagi, kenapa iblis dari dulu enggak lenyap-lenyap sampai sekarang? Iya, padahal harusnya Tuhan tuh penuh kuasa, lenyap aja gitu kalau ya. bisa lebih cepat lenyap kan lebih bagus. Iya. Tapi dari awal sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman nanti, iblis tidak akan lenyap. Sampai akhir zaman iblis tidak akan lenyap. Ya. Kan itu sudah dinubuatkan bahwa nanti antikris akan lebih hebat, kerjanya antikris akan mau menyesatkan anak-anak Tuhan. Itu kan dinubuatkan sampai akhir zaman. Jadi iblis itu tidak akan lenyap sampai akhir zaman. Nah, karena iblis tidak akan lenyap,
Bahkan muncul antikris tadi ya Pak ya. Hmm. Berarti pasti ada sesuatu maksud Tuhan memang. Yes. Dengan mempertahankan eksistensinya itu tadi ya. Pasti. Tinggal berarti kita memaknai dan kita mengerti kenapa harus ada eksistensi iblis ini tetap sampai sekarang. Padahal Tuhan itu punya kuasa, kalau mau dilenyapkan tinggal dilenyapkan aja. PR kita berarti untuk memahami bagaimana sih posisi kita, posisi iblis dan tentu saja kedaulatan Tuhan di dalamnya ya. Oke, kita lanjutkan di siaran kita yang berikutnya Pak untuk membahas ini lebih lanjut, semakin seru. Baik pendengar semuanya, kita harus akhiri yang siaran kita kali ini masih dalam program Back to the Bible Radio Beda. Sampai jumpa.